Safety bubble itu juga berfungsi untuk menurunkan gelombang otak ya, dari gelombang otak yang alfa yang reaktif menuju gelombang otak theta, di mana kita dapat berpikir lebih dalam, dapat memproses data dan informasi lingkungan secara lebih seksama ya. Kondisi otak theta itu akan membuat kita peka terhadap apa saja di lingkungan kita yang bisa mengancam keselamatan kita gitu ya. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Kita sambung kali ini jurnal episode kemarin tentang prameditasi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke dalam meditasi ya. Banyak sekali teknik meditasi, banyak sekali informasi-informasi tentang apa itu meditasi, bagaimana menjalankan meditasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada episode kemarin, bahwa sebelum kita bermeditasi kita harus menyediakan batas pengaman agar saat kita meditasi kita tidak terganggu oleh entitas lain atau energi-energi negatif yang ada di sekitar kita. Oke. Banyak sekali teknik untuk membuat gelembung pengaman ya, atau safety bubble, katakan begitu ya. Ini pengalaman saya pribadi saja yang mungkin saya bisa bagikan kepada kawan-kawan dan untuk kita diskusikan sama-sama. Jadi kalau saya untuk membuat safety bubble saya menggunakan teknik Garuda terbuka ya. Jadi Garuda terbuka itu simpelnya begini. Pertama kita menyentuh diri kita sendiri dan membuat pose namaste ya, pose damai, pose tenang gitu ya. Kita tarik nafas biasa. Nah, titik ini kita akan menarik nafas dan menahannya di perut. Kita ulang lagi ya. Posisi namaste. Dua telapak tangan ini bertemu di depan, tarik nafas. Masuk ke perut. Oke. Dan tahan. Kemudian gerakan tangan ini ke depan, lalu membentuk busur 90 derajat, oke ya, anggaplah demikian. Kemudian kita temukan di atas kepala ya, di atas kepala. Kemudian kita turunkan lagi, namaste lagi, turun ke bawah. Baru kita buang napas. Biasanya saya melakukan teknik itu 2 atau 3 kali ya, 2-3 kali Garuda terbuka. Teknik lain yang dapat digunakan untuk membuat gelembung pengaman atau safety bubble, positive safety bubble, itu adalah gerakan metode memompa mudra ya. Tangan kita temukan di antara 2 tangan seperti ini. Tarik nafas. Biasa. Turun ke perut dan turunkan ini perlahan-lahan sambil membuang napas. Ketika 2 tangan yang bertangkup ini bertemu di tengah-tengah kaki kita yang bersila, napas kita kosong. Oke, kita lakukan lagi. Ambil napas, turunkan ke perut, buang pelan-pelan sambil menggerakkan tangan ini ke bawah. Ketika berada di bawah, dalam keadaan kosong napas, tahan sebentar. Ambil napas lagi seperti biasa. Nah, dua teknik itu kita gunakan untuk membuat, sekali lagi, untuk membuat safety bubble. Bagi praksis yang lain, safety bubble itu bahkan lebih sederhana ya, atau kadang-kadang malah jadi sangat sederhana, misalnya dengan menantuk tangan, atau hanya dengan sekedar menemukan mudra jari ya, begini atau begini sudah tercipta safety bubble. Jadi safety bubbles itu saya gunakan untuk melindungi diri saya dari berbagai macam kekuatan-kekuatan supranatural negatif yang berada di sekitar saya. Safety bubble itu juga berfungsi untuk menurunkan gelombang otak ya, dari gelombang otak yang alfa yang reaktif menuju gelombang otak theta, di mana kita dapat berpikir lebih dalam, dapat memproses data dan informasi lingkungan secara lebih seksama ya. Kondisi otak theta itu akan membuat kita peka terhadap apa saja di lingkungan kita yang bisa mengancam keselamatan kita gitu ya. Namun itu hanya sebuah konfirmasi perlindungan diri. Perlindungan diri yang paling utama adalah justru pada diri kita sendiri. Bahwa ada satu hal yang harus dijaga pada setiap meditasi. Tidak boleh dirasuki oleh benda asing. Tubuh kita adalah tempat suci. Sangat terlarang bagi diri kita untuk dirasuki oleh kekuatan lain, kecuali oleh kekuatan diri kita sendiri. Saya suka melihat atau mengamati kejadian di mana meditasi itu menghasilkan kerasukan. Ada yang rasuk, ada yang merasuk ke dalam dirinya dan merubah kepribadian dia. Menurut saya itu bukan meditasi ya. Itu bahasanya, kalau bahasa spiritual itu namanya
perewangan atau diri kita gunakan untuk melayani entitas asing gitu ya. Buat saya, hal seperti itu tidak dibenarkan. Tubuh kita adalah benda suci dan tidak lain dan tidak bukan yang harus hadir pada kita adalah benda yang suci. Kekuatan adikodrati yang suci. Jadi ketika dia masuk ke dalam kita, tidak terjadi proses perubahan personalitas. Nah, ini meditasi yang benar gitu. Meditasi yang berubah personalitas itu bisa saya kategorikan sebagai apa ya? Kekotoran dalam meditasi. Mohon maaf. Meditasi yang benar adalah ketika kita melakukan Garuda terbuka, kita melakukan mudra kedamaian, maka yang merasuk pada diri kita adalah kekuatan positif. Yang masuk ke dalam diri kita, entah itu melalui ubun-ubun, kalau kita menggunakan pendekatan Reiki misalnya, kalau Kundalini itu dari tulang ekor ke atas, tapi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah energi yang baik dan bersih, atau dengan kata lain, suci gitu. Kita kerasukan ruh suci gitu, katakan demikian. Jika kita kerasukan ruh suci, maka proses yang terjadi ketika kita melakukan meditasi adalah kita berkomunikasi dengan segala sesuatu yang sifatnya adikodrati, sifatnya suci, sifatnya luhur gitu. Bukan berkontak untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Nah, semakin kita sering melakukan hal seperti itu, maka semakin bersih juga ya tubuh eterik kita. Semakin sering kita dirasuki oleh roh suci, semakin sering kita kedatangan tamu ke dalam diri kita dari hal-hal yang luar biasa, maka semakin kuat getaran kita untuk dimanifestasikan dalam banyak hal gitu ya. Bisa dimanifestasikan dalam bentuk bagaimana kita bekerja sehari-hari, bisa dimanifestasikan dalam bentuk karya seni, bisa dimanifestasikan juga dalam bentuk apa ya, kerja-kerja yang menghasilkan keuntungan finansial, atau dengan garis miring yang disebut uang gitu ya. Selesai meditasi, jangan lupa ya, gelembung pengaman yang tadi kita buka harus kita tutup. Jadi setelah kita gelar jagat, kita buka gelembung pengaman. Setelah selesai meditasi, kita tutup gelembung pengaman. Bagaimana cara nutupnya? Cukup kembali dengan meletakkan dua telapak tangan dan visualisasikan bahwa gelembung itu Anda tarik lagi ke dalam diri Anda. Jadi membentuk gelembung, berada di dalam gelembung untuk melakukan meditasi dengan tujuan-tujuan yang spesifik, dengan motivasi-motivasi yang benar, dengan motivasi-motivasi yang masuk akal, dengan motivasi-motivasi yang tidak mengganggu kewarasan, dan kemudian menutup meditasi dengan menutup gelembung itu kembali sehingga membentuk kondisi yang seperti sedia kala gitu ya. Bagaimana sih meditasi di dalam gelembung pengaman itu? Apa yang bisa kita kerjakan dalam gelembung pengaman itu? Nanti kita akan jelaskan pada episode berikutnya. Sekali lagi ya, saya ulangi, membentuk gelembung pengaman, kemudian bermeditasi di dalam gelembung pengaman, dan menyerap gelembung pengaman itu ke dalam diri lagi. Itu adalah urutan-urutan meditasinya gitu. Sementara meditasi itu sendiri akan kita jelaskan pada jurnal berikutnya ya. Tentu saja kita sedang mempersiapkan satu media di Telegram sehingga kita bisa berbagi informasi, kita bisa berkomunikasi secara lebih enak. Yang ke depan juga kita sedang mempersiapkan website jurnalhendra.com ya, nah di sana akan lebih rinci lagi mungkin apa yang sudah 6 bulan ini kita lakukan bersama-sama ya. Saya harap kawan-kawan bisa menunggu jurnalhendra.com dan bisa berinteraksi dalam kanal Telegram yang dibuat khusus oleh tim redaksi. Kira-kira demikian. Selamat bermeditasi, selamat menjadi bagian dari kedamaian, selamat menjadi bagian dari solusi, selamat menjadi bagian dari peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang terbuka karena kita berada pada keadaan yang meditatif. Kira-kira demikian. Sampai jumpa lagi pada jurnal Hendra berikut. Kami tunggu subscribe dan like-nya seperti biasa. Terima kasih.